Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Ini adalah cerita yang saya rasa Bapak Ibu Saudara sering mendengarnya. Ceritanya begini, ada seseorang yang memasuki usia tua bermimpi. Nah, dalam mimpinya dia tengah berada di tengah pantai dan ada bersama dengan Tuhan. Nah, di tepi pantai itu dia melihat ada dua pasang jejak yang beriringan, tetapi terkadang diselingi hanya sepasang jejak. Nah, tiba-tiba dia mendapat pengertian bahwa jejak-jejak itu adalah jejak kakinya dan jejak kaki Tuhan di sampingnya. Yang membuat dia bingung adalah ketika jejak kaki itu hanya sepasang, dan ketika jejak itu hanya ada sepasang, itu justru adalah momen di mana dalam hidupnya dia sedang mengalami tantangan dan pergumulan hidup yang hebat. Nah, dalam kebingungannya, maka dia berkata, Tuhan, jejak-jejak itu memperlihatkan bahwa Engkau menyertai hidupku dan aku bersyukur, tetapi mengapa Tuhan, ketika aku sedang menghadapi pergumulan yang hebat, Engkau meninggalkanku? Dan itu buktinya hanya ada sepasang jejak. Tuhan tersenyum dan menjawabnya, tidak, anakku, aku selalu menyertaimu. Jejak yang hanya sepasang itu memang ada masa-masa sulitmu. Tetapi jejak itu hanya sepasang, bukan karena aku meninggalkanmu, tetapi aku sedang menggendongmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ilustrasi cerita tadi tentu kita dapat tangkap maknanya. Ternyata Ibu Bapak Saudara, Tuhan bukan hanya mewujud dalam pengalaman sukacita dan kegembiraan ketika kita mengalami hal-hal yang baik dan indah. Kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi ketika kita berulang tahun, dimampukan meraih cita-cita, mendapatkan kenaikan jabatan, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan keturunan, dan hal-hal indah lainnya. Ternyata, Ibu Bapak Saudara, kebaikan Tuhan juga bekerja dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika pekerjaan kita penuh dengan tekanan, ketika rumah tangga dan keluarga kita tengah menghadapi badai kehidupan, juga ketika kita sedang mengalami sakit penyakit yang mencemaskan. Ada sebuah kesaksian dari seseorang yang baru berusia 33 tahun, tetapi harus berhadapan dengan bayang-bayang kematian dalam usia mudanya itu. Dia harus menghadapi kenyataan didiagnosa kanker dan harus menjalani bermacam tindakan operasi dan juga kemo. Dia mengatakan, saya berada di rumah sakit terpisah dari keluarga dan teman. Tubuh saya terhubung dengan berbagai alat medis dan merasakan kesakitan. Tetapi kemudian saya menyadari ada perawat dan petugas medis yang senantiasa datang setiap hari ke ruangan saya. Lalu saya berpikir, bagaimana jika inilah seluruh kehidupan saya sekarang dan hanya ini yang saya miliki. Lalu saya kemudian berpikir, saya dapat mencintai para perawat dan petugas medis ini yang menyatakan kepeduliannya kepada saya. Kesaksian ini sejajar dengan ilustrasi tadi bahwa di tengah pengalaman sakitnya, dia kemudian menemukan sebuah pengalaman tetap disertai lewat kehadiran para perawat dan petugas medis. Lalu, Ibu Bapak Saudara, apa bentuk kebaikan Tuhan dalam situasi berat dan sulit, ketabahan dan mampu mengucap syukur di tengah kesulitan? Ternyata di dalam masa-masa yang berat dan sulit itu, kita tetap diperjumpakan dengan Tuhan dan menemukan bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dan tidak pernah lekang. Ketabahan adalah buah perjumpaan dari kasih Tuhan di masa-masa sulit,
Ucapan syukur adalah buah dari pengalaman mengalami kebaikan Tuhan yang menggendong kita di masa-masa berat. Maka Bapak Saudara benarlah kemudian ajakan pemazmur dalam bacaan Alkitab kita di hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, paling tidak kita bisa memetik dua hal sebagai pembelajaran iman bagi kita. Pertama, Bapak Saudara kita diingatkan bahwa salah satu karakter iman orang percaya adalah mampu bersyukur. Kita bersyukur bukan hanya dalam momen-momen yang indah, tetapi juga mampu bersyukur di dalam momen-momen sulit, karena kita tahu itu baik, bahwa Tuhan itu baik, dan justru kebaikan Tuhan semakin kita rasakan ketika dalam momen-momen sulit, kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita tentu tidak menganggap pandemi COVID adalah situasi kehidupan yang baik, tetapi bagaimana kita menyikapi situasi pandemi ini bisa menjadi pengalaman yang baik bagi kita. Ketika kita menggumulinya di dalam iman, pandemi COVID menjadi momen di mana kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Lihatlah di tengah-tengah situasi yang buram, Bapak Saudara, ini justru banyak kebaikan-kebaikan kecil bekerja. Sadar tidak sadar manusia semakin diingatkan bahwa dalam segala perbedaan yang ada, kita ada dalam persaudaraan umat manusia yang sama. Melalui para tenaga medis dan relawan, kita melihat bahwa cinta kasih itu ada. Melalui kerelaan mereka tetap melakukan pelayanan medis, meski berhadapan dengan risiko atas kehidupan mereka sendiri. Tuhan itu kasih, maka di dalam setiap karya-karya kasih yang tulus dan membawa kebaikan kepada sesama, di situ ada Tuhan. Itulah sumber ucapan syukur kita. Dalam hidup bersyukur, Bapak Saudara, kita diberi ketabahan untuk terus melangkah, untuk semakin dewasa, untuk semakin bijaksana dalam hidup ini. Kedua, sebuah penelitian Bapak Saudara mengatakan bahwa justru mereka yang mampu mensyukuri pengalaman hidup mereka ketika mengalami hal-hal berat, itulah membentuk mereka menjadi pribadi yang peduli. Kemampuan empati mereka semakin kuat, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mampu berbagi. Maka itu kemudian mengingatkan kita juga bahwa sikap bersyukur itu terkait erat dengan sikap peduli. Pengalaman akan kebaikan Tuhan di masa-masa sulit seharusnya juga membuat kita mampu membuat baik, berbuat baik dalam kesulitan-kesulitan hidup bersama. Bukankah itu juga yang diteladankan Yesus Kristus? Tuhan, kita rela mati di kayu salib agar kita dibebaskan dari dosa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi berat karena pandemi COVID-19, kita diajak untuk jangan lupa bersyukur, sebab Tuhan pun hadir di tengah-tengah situasi berat ini. Biarlah syukur itu kita wujudkan dengan tetap memuji Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Biarlah pujian syukur kita kepada Tuhan juga menjadi berkat bagi sesama, bahwa mereka pun merasa dikuatkan di masa-masa sulit ini dan mampu hidup tabah dan berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.